Salam sehat semuanya. Kita akan bahas tugas yang ketiga. Langsung saja ke soal nomor 1 ya. Diketahui sebuah segitiga sama sisi. Kenapa bisa dibilang sama sisi? Karena kalau di sini 60, ini 60, pasti di sini juga 60 derajat. Karena jumlah sudut dalam sebuah segitiga itu pasti 180 derajat. Artinya apa? Kalau di sudut A 60, sudut B 60, sudut C 60, ABC sama sisi. Artinya ini 15, ini juga 15. Kelilingnya atau perimeternya AB ditambah BC ditambah AC. 15 tambah 15 ditambah 15 dengan 45 cm. Diketahui segitiga PQR dengan sudut P 44 derajat, Q 68. Berarti sudut yang terakhir yang ada di sini berapa ya di sudut R? Berapa kita punya? Kalau misalkan jumlah sudutnya itu seharusnya 180, berarti 180 dikurangi 68 dikurangi 44. Di sini berarti 68 ya. Artinya karena sudut R dan Q sama, memenuhi sifat segitiga sama kaki. Ada dua sudut yang sama, isosceles triangle. Ini sama berarti 9 cm di sini. Hitunglah berapa kelilingnya. Oke, perimeternya PQ tambah QR ditambah PR. 9 ditambah 6,7 ditambah 9 cm. 18 ditambah 6,7. 24,7. Nomor 4. Diketahui segitiga KLM dengan LM-nya 7, KL dan KM 3/4. Jika perimeternya 35, hitunglah berapa panjang KL. Anggaplah kita nggak tahu ya segitiganya apa KLM sekarang ya. Misalkan KLM, LM-nya 7 cm, kemudian KL dibanding KM, KL dibanding KM itu sama dengan 3 dibanding 4. Di pelajaran sebelumnya tentang ratio and proportion, setiap kita punya perbandingan, kita bisa menyelipkan variabel di dalamnya, asalkan sama. Kita masukkan variabel X ya. Oke, jadi KL-nya itu 3X, KM-nya 4X. Diketahui perimeternya 35. Perimeter itu sama dengan KL ditambah LM ditambah KM. Perimeternya 35 sama dengan KL-nya itu 3X, LM-nya 7, KM-nya 4X. Berarti kalau misalkan kita pindahkan 3X dan 4X itu jadi 7X ya. Tetap di kiri maksudnya. 7X plus 7, 35. Maksudnya yang dipindah 7-nya. 7 pindah ke kiri, jadi 35 kurang 7, 28. 28 sama dengan 7X. X-nya sama dengan 4. Hitunglah panjang KL. Nah, KL-nya itu tadi dimisalkan 3X. Berarti 3 dikali 4, 12 cm. Nomor 5. Kamu diminta mencari keliling segitiga ini. AB dan AD sama, berarti ini juga 5,8 ya. Kelilingnya berarti misalkan dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke A.
Yang panjang ini tidak dihitung ya. Jadi kelilingnya A plus B, maksudnya AB, tambah BC, tambah CD, tambah DA. AB-nya itu 5,8, ditambah 8, ditambah CD-nya 10, tambah DA-nya 5,8. 5,8 ada 2, berarti 5,8 kali 2. 11,6 ditambah 18. 29,6. Jadi kelilingnya 29,6. Oke, kita pindah ke soal yang berikutnya. Nomor 6. Hitunglah luas dari segitiga di bawah ini. Pada prinsipnya luas segitiga itu adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Alas kali tinggi. Kita kan cek di nomor A ini alasnya mana? 16 ya. Kalau alasnya 16, tingginya yang tegak lurus dengan alas, yaitu 12. Jadi dia luasnya setengah dikali 16 dikali 12. 96 cm pangkat 2. Berikutnya yang nomor B. Alasnya mana? Kita pakai alas yang 18. Tingginya yang tegak lurus dengan alas 14. Berarti areanya setengah dikali alasnya 18, tingginya 14. 9 kali 14. 126. Yang ketiga, alasnya ini tingginya yang tegak lurus dengan alas. Berarti ini ya, setengah dikali 17 dikali 8. 4 kali 17. 4 kali 17 68. Sekarang yang D. Alasnya mana? Ini. Tingginya 13. Karena tinggi harus yang tegak lurus dengan alas. Setengah kali 11 kali 13. 13 kali 11, 143. Dibagi 2. 71 setengah. Oke. Nomor 7. Alas dari sebuah segitiga adalah 2 kali tingginya. Jadi kalau kita punya segitiga BC, alasnya itu 2 kali dari tingginya. Artinya kalau tingginya itu X, alasnya 2X. Ini gambarnya kurang mewakili ya, saya buat yang lebih mirip ya. Alasnya lebih panjang daripada tingginya. Seperti ini kira-kira. A, B, C. Kalau tingginya itu X, alasnya 2X. Diketahui luasnya adalah 64. Berarti kita hitung ya, area itu setengah kali base atau alas kali tinggi. 64 sama dengan setengah, alasnya 2X, tingginya X. Ini habis. Jadi 64 sama dengan X pangkat 2. X-nya akar 64. Jadi X sama dengan 8. Yang ditanya adalah berapa panjang dari alasnya. Atau AB ya, alasnya AB. AB itu 2X. Dengan X-nya 8, berarti 2 kali 8, 16 cm. Nomor 8. Hitunglah luas dari segitiga ini. Ya.
Kita menggunakan rumus Heron ya di sini. Langkah pertamanya selalu sama, cari kelilingnya. Yang A, kelilingnya atau perimeter itu 13 tambah 14 tambah 15. 42 dibagi 2 untuk mencari S. S kecil adalah setengah dari 42. Setengah perimeter yaitu 21 cm. Kalau sudah mencari luasnya, itu akar atau square root dari S dikurangi A, S dikurangi B, S dikurangi C. Akar dari S-nya 21 dikurangi 13, 21 dikurangi 14, 21 kurangi 15. Jadi akar dari 21 dikali 8 dikali 7 dikali 6. Nah, buat mencarinya kita nggak perlu mengalihkan, tapi bisa kita pecah-pecah ya. Akarnya misalkan begini, 21 itu kan 7 kali 3. Oke, beres ya 21, 7 kali 3. Kemudian 8. 8 itu 4 kali 2. 4 kali 2, 8 udah beres. 7 nggak ada, temennya 6 itu 3 dikali 2. Oke, 6 beres. Sekarang kita tinggal cari dua angka yang sama, itu bisa kita keluarkan. Contohnya, 7 ada 2 ya, berarti 7 bisa keluar. 7, 3 juga ada 2, bisa keluar. 2 juga ada 2, bisa keluar, cuma 1, yang tersisa 4. Nah, padahal kita tahu akar 4 2. Jadi 7 kali 3 kali 2 kali 2. Berarti 21 dikali 4. Jadi luasnya itu 84 cm pangkat 2. Dengan cara yang sama, kita coba kerjakan yang B. Yang B, kita cari kelilingnya atau perimeternya. 16 ditambah 34 ditambah dengan 30. 80 cm. Berarti S setengah dari perimeter. 40 cm. Masuk ke ke area. Akar dari S min A, S min B, S min C. Akar dari S-nya 40. 40 kali 40 dikurangi 16, 40 kurangi 34, 40 dikurangi 30. Jadi kita punya akar dari 40 dikali 24 dikali 6 dikali 10. Oke. Kita tinggal pecah-pecahkan ya. Di sini 40 itu 8 kali 5. 5 kali 8. Oke, beres 40-nya. 24 itu 6 kali 4 bisa. Beres ya. Ada 6. 10 itu 5 kali 2. Oke, kita cek ada nggak yang sama di dalam akar pangkat 2. Karena dia square root atau akar pangkat 2, jadi kita perlu cari dua angka yang sama. Contoh, 5 dan 5. Keluar ya. 5. 6 dan 6. Oke. Berikutnya 842. 842 nggak ada temennya ya. Kita pecah lagi 8. 8 itu 4 sama 2. Ada 4 sama 2 yang tadi sisanya. Berarti kita punya 2 pasang lagi. 4 sama 4. 5 kali 6 kali 4. 2 sama 2. Kali 2. 30 kali 8. 240 cm pangkat 2. Oke, itu nomor 8. Cara menggunakan rumus Heron. Nomor 9. Nah, ini yang sering keluar juga di latihan soal ataupun di ulangan ya. Panjang BC 10. Oke. BC-nya 10. Hitunglah berapa luas ABC. Yang A ya.
luas dari segitiga ABC. Setengah kali alas kali tinggi. Alasnya kita pakai AB, tingginya kita pakai AC. Sebenarnya kita bisa pakai alasnya itu BC, tapi kalau kita pakai alas BC, tingginya DA. DA kita nggak tahu, jadi nggak bisa. Yang paling mungkin kita pakai alasnya itu AB ya. Dengan alas AB berarti tingginya AC, karena tinggi dan alas itu selalu tegak lurus atau perpendikular. Setengah dikali AB, AB-nya 8, tingginya 6. 24 cm pangkat 2. Oke, sekarang kita mau cari panjang AD. Yang harus kita paham adalah luas segitiga itu nggak berubah ya. Luas segitiga ABC itu nggak berubah. Maupun dipakai rumus alas AB dengan tinggi AC atau BC dengan tinggi AD, luasnya akan sama. Nah, kita sudah tahu luasnya. Berarti kita tinggal menggunakan rumus luas BC dan AD. Area di segitiga ABC kita bisa pakai setengah kali BC sebagai alas. Kalau BC alasnya berarti tingginya AD. Dan luasnya nggak berubah, sama. Kita masukkan luasnya 24. Nah, kita sederhanakan. Setengah BC-nya itu 10. Nah, ini kita bisa sederhanain. Ini 5. Jadi 24 sama dengan 5 AD. AD-nya sama dengan 24 dibagi 5. 4,8. Jadi panjangnya AD itu 4,8 cm. Nomor 10. Hitunglah panjang PR. Kita harus tahu dulu PR itu apa sih? PR itu alas dari segitiga. Dia itu alas jika tingginya TQ. Ya, PR itu alas jika tingginya TQ. Sekarang kita cari alternatif dulu untuk mencari luas PRQ. Luas dari segitiga PRQ. Kita bisa pakai yang PR sebagai alas dan RS sebagai tingginya. Bisa ya? Berarti luas dari PRQ itu setengah dikali alas kali tinggi. Kita bisa pakai alasnya PQ dulu karena PQ ada. Tingginya RS karena RS juga ada. Jadi setengah dikali PQ-nya 16,25 dikali RS-nya 12. Ini 1, ini 6. Jadi kita tinggal hitung 16,25 dikali dengan 6. 97,5 cm pangkat 2. Nah, kita sudah dapat luas dari segitiga PRQ itu 97,5. Seperti kita tahu, untuk mencari luas segitiga itu banyak caranya. Setiap sisi bisa menjadi alas. Tetapi luasnya itu tidak akan pernah berubah. Meskipun kita cari pakai cara yang berbeda, luasnya pasti sama. Jadi, kalau misalkan kita cari luasnya dengan rumus yang lain, misalkan alasnya kita pakai PR, tingginya itu TH, maka luasnya akan tetap sama, 97,5. 97,5 setengah PR-nya itu kita nggak tahu ya, TQ-nya itu ada 16. Jadi ini bisa kita sederhanakan, 97,5 dikali 8 PR. PR-nya 97,5 dibagi 8.
97,5 dibagi 8. Jadi nilai PR itu sekitar 12,1875 cm. Sudah selesai dibahas nomor 1 sampai 10. Jika ada masukan, ada komentar, bisa ditinggalkan di kolom komentar.